Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Evi dan teman-teman yang saya sayangi. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Ratih Amelia dari program bimbingan konseling kelas X2B. Berhubung negara kita sedang dilanda pandemi corona, maka semua kegiatan baik bekerja maupun belajar dilakukan di rumah secara online. Saya di sini bermaksud untuk menyampaikan sebuah materi secara online. Materi ini saya muat dalam PowerPoint agar dapat mempermudah teman-teman semua. Materi yang saya bawakan ini tentang tugas pokok dan rambu-rambu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung ke materinya. Di sini saya akan menyampaikan tentang tugas pokok dan rambu-rambu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada tugas pokok kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Yang menurut Erikson dikutip dalam Mortensen dan Schmuller tahun 1964, yaitu individual inventory, the counseling, the information service, the placement service, and the follow-up service. Yang artinya bahwa kegiatan pelayanan bimbingan konseling itu mencangkup pengumpulan data, konseling, pemberian informasi, penempatan, dan tindak lanjut. Dalam SK Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 0433 garing P tahun 1993 dan nomor 25 tahun 1993, di dalamnya itu bahwa kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah diampu oleh pejabat fungsional yaitu guru pembimbing. Namun panggilan guru pembimbing diganti dengan konselor jika yang bersangkutan berlatar belakang S1 Sarjana BK dan telah menempuh pendidikan profesi konselor atau PPK. Istilah konselor itu digunakan sebagai pengganti dari guru pembimbing yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian ada UU RI nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 6 yang berisi bahwa pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pelajar, widyasera, turut, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Kemudian di sini ada tugas pokok bimbingan konseling, yaitu mencakup 5 aspek yang tercantum dalam SK N84 tahun 1993. Yang pertama, menyusun program bimbingan konseling. Yang kedua, melaksanakan program bimbingan dan konseling. Yang ketiga, mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang keempat, menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kemudian yang kelima, tindak lanjut dari pelaksanaan bimbingan dan konseling. Yang pertama ada menyusun program bimbingan dan konseling. Yang dimaksud menyusun program bimbingan dan konseling itu membuat persiapan atau rencana pelayanan yang akan dilaksanakan secara tertulis dalam rencana pelayanan atau satlan. Di dalam menyusun program bimbingan konseling ini ada 5 program BK menurut Prayitno. Yang pertama ada program tahunan, ini dilaksanakan per tahunnya. Kemudian ada program catur wulan, ini sama dengan program semesteran. Yang ketiga program bulanan dilaksanakan per bulan. Kemudian program mingguan dilaksanakan per minggu. Dan yang terakhir ada program harian yang dilaksanakan per harinya. Yang kedua ada melaksanakan program bimbingan dan konseling. Dalam pelaksanaan program bimbingan konseling,
kegiatan layanan itu dilakukan sesuai dengan program BK Pola 17+. Yang tercantum dalam Pola 17+ itu ada 7 bidang bimbingan, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, bimbingan kehidupan berkeluarga, bimbingan kehidupan bepekerjaan atau karir, bimbingan kehidupan beragama, bimbingan kehidupan bermasyarakat atau berkewarganegaraan. Kemudian dilengkapi oleh 10 jenis layanan, yaitu layanan orientasi, informasi, layanan penempatan penyaluran, layanan penguasaan konten, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, layanan konseling kelompok, layanan konsultasi, layanan meditasi, dan layanan advokasi, serta 6 kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus. Yang ketiga di sini adalah mengevaluasi pelaksanaan bimbingan dan konseling. Di sini mengevaluasi itu kegiatan menilai keberhasilan layanan dalam 7 bidang pengembangan BK, 10 jenis layanan BK, maupun kegiatan pendukung. Dalam evaluasi atau penilaian dilakukan melalui 3 tahap menurut Prayitno, yaitu yang pertama adalah penilaian segera, penilaian jangka pendek, dan penilaian jangka panjang. Untuk formatnya dapat dilakukan individual atau kelompok. Kalau kelompok itu bisa melalui media perantara seperti layar proyektor untuk menampilkan materi yang disampaikan. Di sini ada penilaian hasil layanan dapat dilakukan dengan pendekatan liraussah. Maksudnya liraussah itu adalah 5 ranah penguasaan. Yang pertama adalah wawasan dasar menyeluruh, kemudian komponen yang terlibat, lapangan kejadian, standar operasional prosedur, penilaian laporan. Ada juga asas-asas penilaian, yaitu sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Kemudian di sini ada aspek-aspek keberhasilan layanan yang diperoleh siswa. Ini bisa kita singkat AKUR, yaitu A. Acuan, K. Kompetensi, U. Usaha, R. Rasa. Acuan di sini adalah layanan konseling dapat dikatakan berhasil jika subjek yang dilayani berkembang acuan positif untuk berperilaku CASE. CASE itu kehidupan efektif sehari-hari, sebagaimana menjadi tujuan layanan dari konseling itu sendiri. Kemudian untuk kompetensi, yaitu acuan yang telah berkembang tersebut diharapkan beriringan oleh kompetensi agar terwujudnya perilaku CASE. Yang ketiga, usaha. Jika acuan sudah jelas dan kompetensi sudah dikuasai, diharapkan siswa mampu mengembangkan usaha atau kegiatan nyata untuk perilaku CASE sesuai dengan arah kehidupan yang dikendakinya. Yang terakhir ada rasa. Kondisi rasa yang dimaksudkan tersebut terkait dengan rasa diri yang terjadi pada siswa di ujung proses pelayanan. Misalnya rasa senang, lega, plong, terbebas dari beban, dan lain sebagainya. Tujuan dari penilaian adalah membantu menumbuh kembangkan kurikulum sekolah ke arah kesesuaian dan kebutuhan peserta didik. Kemudian membantu guru-guru memperbaiki cara mengajar di kelas. Dan yang terakhir, memungkinkan program bimbingan dan konseling berfungsi lebih efektif. Yang keempat ada menganalisis hasil evaluasi bimbingan dan konseling.
Menganalisis di sini adalah menganalisis hasil evaluasi, kemajuan dan perkembangan yang diperoleh siswa melalui program satuan layanan. Untuk teknik menganalisis hasil evaluasi BK itu ada 6, yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data di sini dapat berupa data pribadi, data umum, data kelompok. Yang kedua, melakukan teknik tes dan non-tes. Yang termasuk tes ini tes hasil belajar, tes minat bakat, tes kepribadian, tes intelijensi, dan yang termasuk non-tes itu adalah angket, kuesioner, wawancara, observasi, autobiografi, catatan anekdot, sosiometri. Yang ketiga, menghitung data yang diperoleh. Yang keempat, mengidentifikasi data. Yang kelima, mendiagnosis. Kemudian yang keenam itu membuat laporan dan tindak lanjut. Menurut Prayitno dan kawan-kawan, tahun 2002 menyatakan bahwa penilaian hasil layanan ditunjukkan pada perolehan siswa yang menjalani layanan bimbingan dan konseling. Perolehan ini diorientasikan pada tingkat pengentasan masalah klien dan perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa. Hasil yang diperoleh dan didapatkan siswa setelah menjalani pelayanan BK itu, yang pertama, pengentasan masalah klien. Sejauh manakah perolehan bagi pengentasan masalah klien? Perolehan klien dapat diharapkan yaitu dapat terbinanya tingkah laku positif, khususnya berkenaan dengan permasalahan dan perkembangan diri klien. Yang kedua, perkembangan aspek-aspek kepribadian siswa seperti sikap, motivasi, kebiasaan, keterampilan, dan keberhasilan belajar. Manfaat menganalisis layanan BK ini, yang pertama adalah guru BK dapat mengamati perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Yang kedua, mengungkapkan pemahaman siswa atas bahan-bahan yang disajikan atau pemahaman mendalam pada siswa atas permasalahan yang dialaminya. Yang ketiga, dapat mengetahui minat dan bakat siswa. Yang keempat, mengetahui hambatan siswa dalam memperoleh kompetensi. Yang kelima, untuk meneliti secara periodik hasil pelaksanaan program BK. Yang terakhir ada mengetahui anggaran biaya yang perlu dipersiapkan untuk memenuhi semua kebutuhan pelayanan. Yang terakhir di sini ada tindak lanjut pelaksanaan bimbingan dan konseling. Tindak lanjut merupakan kegiatan yang dilakukan setelah evaluasi dan analisis program dilakukan. Yang pertama ada menempatkan atau mengikut sertakan siswa dalam jenis layanan tertentu, kemudian membentuk program satuan layanan atau pendukung yang baru sebagai pelengkap layanan atau pendukung yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, perbaikan dan pengembangan program BK pada tahun pelajaran berikutnya berdasarkan temuan di tahun sebelumnya. Guru BK atau konselor memperbaiki hal-hal yang masih lemah atau kurang tepat dan kurang relevan dengan tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, mengembangkan program dengan menambah atau merubah beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan atau efektivitas program. Hasil analisa ditindaklanjut dengan menyusun program selanjutnya sebagai kesinambungan program, misalnya mengembangkan jejaring pelayanan agar pelayanan BK lebih optimal. Melakukan alih tangan kasus bagi peserta didik yang memerlukan bantuan khusus dari ahli lain. Kemudian yang terakhir, mengembangkan komitmen baru, kebijakan orientasi dan implementasi pelayanan peminatan peserta didik selanjutnya. Di sini ada rambu-rambu kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam kegiatan pelayanan konseling haruslah pelayanan yang profesional, psikopedagogis dalam wujud proses pembelajaran yang dilandasi aspek psikologis, individual, dan sosiokultur
melalui teknologi operasional yang terarah pada pengembangan cache dan penanganan cache. Visi dan misi konseling. Visi di sini ada 6, yaitu yang pertama pelayanan pengembangan pribadi dan pemecahan masalah demi kebutuhan dan kebahagiaan individu. Yang kedua, ilmu dan profesi yang memberikan sumbangan pada dunia, pendidikan, serta masyarakat dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan individu, kemampuan potensial individu. Yang keempat, kerangka berpikir, bertindak yang bernuansa kemanusiaan dan keindividualan. Yang kelima, orientasi pelayanan dari supply side atau penawaran ke demand side atau permintaan atau kebutuhan. Yang terakhir, berkembang selaras dengan iptek, seni, serta tuntutan akademis dan profesional. Ada 3 misi konseling. Di sini yang pertama misi pendidikan, misi pengembangan, misi pengentasan masalah. Tujuan pelayanan kegiatan BK. Ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum ini memberikan kesempatan peserta didik mengembangkan potensi secara optimal. Tujuan khususnya yaitu mengembangkan bakat, minat, kreativitas, kompetensi, kemandirian, keagamaan, kemampuan sosial, kemampuan belajar, dan wawasan karir. Setelah itu ada prinsip BK di sekolah. Prinsip BK di sekolah itu, konselor harus memiliki program kerja yang jelas, memiliki kesiapan untuk melaksanakan program tersebut. Konselor harus bersikap profesional, bertanggung jawab, memahami dan melaksanakan peranannya ke dalam kegiatan yang nyata. Konselor bertanggung jawab kepada semua siswa. Konselor harus memahami, mengembangkan dan membantu siswa yang bermasalah. Konselor harus bekerja secara efektif dengan kepala sekolah dan guru. Ada 12 asas dalam rambu-rambu pelaksanaan pelayanan bimbingan konseling. Kita harus memenuhi 12 asas ini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan, kemudian kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, alih tangan kasus. Kemudian yang terakhir asas tutwuri handayani. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, di dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2014 halaman 18 nomor 4 tentang kegiatan dan alokasi waktu layanan. Yang pertama, konselor atau guru bimbingan dan konseling dialokasikan jam masuk kelas selama 2 jam pelajaran per minggu setiap kelas secara rutin dan terjadwal. Di sini terdapat di pasal 6 ayat 4. Kemudian yang kedua, konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1 konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 konseli atau peserta didik. Di sini tercantum dalam pasal 10 ayat 2. Yang ketiga itu ada setiap satuan pendidikan SMP, MTS, SMPLB diangkat sejumlah konselor atau guru bimbingan dan konseling dengan rasio 1:150 sampai 160 peserta. 1 konselor atau guru bimbingan dan konseling melayani 150 sampai 160 orang peserta didik atau konseli. Ini terdapat dalam Permendikbud halaman 37 nomor 2 dan 3. Sekian dan terima kasih. Nah, demikian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam penulisan maupun penyampaian, saya mohon maaf.
Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga bencana alam ini segera berlalu. Terima kasih untuk Ibu Evi dan teman-teman yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi secara online. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.